Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Teguh Murianto. Di video ini masih di mata pelajaran informatika. Kembali kita akan membahas kali ini tentang materi yaitu sistem komputer. Oke, baik teman-teman. Jadi sistem komputer itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat keras yang disebut dengan hardware, kemudian ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga ada pengguna atau user yang disebut dengan brainware. Nah, semua komponen-komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer tentunya dapat digunakan, dapat beroperasi. Nah, perangkat keras membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan atau digunakan untuk menjalankan beberapa tugas misalnya. Kemudian jika hardware yang tidak disertai dengan komputer, nah sama aja seperti mesin yang nggak berguna ya, karena tidak bisa dioperasikan. Begitupun sebaliknya, jika hardware saja nggak ada softwarenya, jadi seperti diibaratkan tubuh yang tidak mempunyai jiwa, tidak mempunyai soul. Jadi semuanya saling mendukung. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu, yaitu kita mulai dari hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras atau hardware ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, ya, dapat disentuh, ada wujudnya. Ya, misalnya contoh perangkat keras yang ada pada komputer nih, contoh misalnya ada mouse, kemudian ada hard disk, ada prosesor, RAM, ada printer, ada scanner ya. Jadi apapun perangkatnya yang berbentuk fisik, kelihatan fisiknya dan dapat kita sentuh, dapat kita rasakan. Nah, kemudian yang kedua ada software. Nah, software ini kebalikannya dari hardware tadi. Kalau software ini adalah perangkat lunak ya. Kalau perangkat lunak atau software ini tidak terlihat secara fisik, ya, tidak terlihat secara fisik dan tidak dapat disentuh atau tidak dapat kita rasakan bentuknya seperti apa, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna, oleh user melalui tampilan interface atau antarmuka yang sudah disediakan. Fungsinya biasanya untuk sebagai jembatan ya, menjembatani antara pengguna, antara user dengan perangkat keras ya, agar bisa berkomunikasi. Nah, perangkat-perangkat lunak ini biasanya dibuat dengan beberapa bahasa pemrograman ya, dengan kode-kode program. Jika sebuah sistem komputer, sistem komputernya diibaratkan sebagai manusia dan perangkat keras atau hardware-nya sebagai otak, nah perangkat lunak atau software-nya adalah sebagai pikirannya ya, sebagai pikiran. Nah, contoh perangkat lunak misalnya yang ada pada komputer, nggak usah jauh-jauh, yang sering kita gunakan sistem operasi Windows, ada juga Linux, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal di komputer, misalnya Photoshop, kemudian Adobe Premiere dan lain-lain. Nah, berikutnya setelah hardware, software, kemudian ada brainware. Nah, brainware atau pengguna ini adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer ya. Jadi saya dan Anda semuanya dan beberapa orang yang menggunakan komputer disebut sebagai user atau pengguna atau brainware ya. Kemudian ada jenis-jenis komputer di sini yang akan kita bahas. Ada jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya ya. Jadi berdasarkan ukurannya ada beberapa tipe. Yang pertama ada mikrokomputer atau komputer mikro. Nah, komputer mikro ini komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibanding dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau Central Processing Unitnya. Nah, contoh dari komputer mikro ini misalnya ada Ultrabook ya, kemudian ada lagi maaf ada suara cicak ya. Kemudian ada lagi telepon pintar ya, atau smartphone atau handphone, dan bisa juga tablet yang sering mungkin Anda pernah pakai. Nah, karena ukurannya yang kecil dan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro ini paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya Anda yang setiap hari menggunakan handphone atau smartphone. Nah, setelah komputer mikro, berikutnya ada komputer personal atau bisa juga disingkat PC, personal komputer. Nah, komputer personal atau PC ini memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan
memiliki kemampuan penyimpanan dan juga pengolahan data yang lebih besar dibanding dengan komputer mikro. Nah, PC ini atau personal komputer dapat berbentuk misalnya desktop ya, yang desktop itu yang diletakkan di meja biasanya ya, di meja kerja atau di meja belajar, atau bisa juga selain diletakkan di meja, ada juga yang komputer bisa dibawa kemana-mana atau bisa ditenteng kemana-mana nih. Contoh adalah laptop, mungkin yang Anda mempunyai laptop. Nah, setelah komputer personal ada lagi komputer mainframe. Nah, apa itu komputer mainframe? Komputer mainframe ini mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan komputer PC dan biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang besar nih. Nah, komputer mainframe ini digunakan sebagai server atau penyedia layanan, penyedia beberapa data untuk disalurkan ke klien-klien, ke komputer lainnya. Setelah komputer mainframe, ada lagi berikutnya adalah superkomputer. Ya, superkomputer ini dibandingkan dengan komputer lainnya memiliki ukuran yang paling besar, ya, paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat ya. Namanya juga superkomputer kan. Superkomputer ini mempunyai kemampuan untuk melakukan jutaan perintah dan ya, instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops ya. Flops ini singkatan dari floating point operation per second. Jadi dalam hitungan detik dia akan melakukan beberapa perintah ya, nggak cuma 1-2 perintah tapi jutaan bahkan triliunan perintah ya. Sama seperti mini komputer dan juga ada komputer mainframe, pengguna superkomputer ini adalah perusahaan dengan organisasi yang besar dan sudah terkenal. Nah, contoh adalah perusahaan NASA yang menggunakan atau meluncurkan pesawat dan roket menggunakan superkomputer ini. Nah, berikutnya setelah jenis-jenis komputer, kita akan bahas tentang interaksi antara manusia dan komputer, interaksi komunikasi ya antara manusia dan komputer. Nah, sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras yang tentunya saling berinteraksi. Jadi misalnya ada printer dan juga ada software atau driver yang digunakan untuk menjalankan printer tersebut. Nah, interaksi antar muka ini seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Mulai dari perangkat masukan, misalnya perangkat input, dan juga keluaran, perangkat yang untuk output, yang dikendalikan oleh sistem operasi, yang dalam hal ini kita biasa sering pakai Windows ya. Dan kemudian dapat ditambahkan aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Contoh aplikasinya misalnya Anda menggunakan Adobe Audition untuk audio atau Adobe Photoshop untuk editing foto ya, atau editing gambar. Ada beberapa macam jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh user atau pengguna dengan sistem komputer. Di antaranya yang pertama adalah interaksi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Nah, Graphical User Interface ini merupakan antarmuka atau interface yang menggunakan menu grafis yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Nah, GUI ini merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis sehingga pengguna dapat berinteraksi melalui contoh ada icon yang ada di komputer, ada menu, ada dialog, ada misalnya tombol, kemudian ada textbook, ya ada radio button. Jadi Anda dapat memilih di situ, atau bisa juga dengan checkbook atau checklist ya. Tampilannya adalah graphical user interface. Kemudian yang kedua, interaksi antarmuka berbasis perintah, yang dalam hal ini menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, sistem operasi berbasis CLI ini merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Jadi pengguna menjalankan perintah dan program di sistem tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Ya, contoh misalnya sistem operasi Linux ya. Jadi Anda mengetikkan beberapa perintah untuk menjalankan sistem operasinya. Kalau yang berbasis GUI, Graphical User Interface tadi misalnya contoh Anda di sistem operasi Windows ya. Kemudian jenis interaksi berikutnya bisa melalui suara, melalui audio ya.
Antarmuka menggunakan suara ini memungkinkan user mengucapkan sesuatu dan hasilnya nanti direkam dalam format audio. Jadi antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara, tentunya menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi ini ada di situ. Jadi suaranya direkam dulu untuk menjalankan aplikasinya tersebut untuk berinteraksi melalui suara. Berikutnya bisa melalui gambar atau melalui video. Ya, antarmuka menggunakan gambar ini hanya dimungkinkan jika perangkat kerasnya atau laptopnya menggunakan kamera. Ya, kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar tentunya dalam format video. Nah, berikutnya ada juga melalui berbagai piranti masukan lainnya, berbagai perangkat lainnya. Selain menggunakan perangkat lunak, pengguna pun dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui beberapa perangkat masukan yang seperti dijelaskan sebelumnya tadi. Misalnya yang pertama bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan mouse, atau misalnya di laptop Anda menggunakan touchpad, layar sentuh, touchscreen, bisa menggunakan joystick kalau Anda main game, bisa melalui keyboard virtual dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang sistem operasi. Ya, di sini ada beberapa jenis sistem operasi. Oke, dari pengertiannya, sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras. Ya, selain mengelola perangkat keras, ada juga sumber daya perangkat lunak dan menyediakan layanan umum untuk beberapa program-program komputer. Nah, sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan, untuk mengontrol dan memberikan koneksi ya antar perangkat keras komputer dan juga perangkat lunaknya. Jadi contoh dari sistem operasi ini, misalnya yang selalu kita pakai atau yang banyak kita pakai adalah sistem operasi Windows. Ada juga tadi sudah saya sebutkan, ada sistem operasi Linux, ada juga Mac OS, ada juga yang sistem operasi yang ada di smartphone kalian menggunakan Android dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan beberapa diantaranya seperti menyediakan interface atau antarmuka ke pengguna agar dapat berinteraksi dengan komputer. Kemudian mengendalikan input dan juga output, mengendalikan masukan dan juga keluaran. Kemudian ada mengelola prosesor, mengelola memori, dan mengelola security atau keamanannya. Kemudian akan menangani beberapa interupsi atau error yang terjadi di komputer, dan juga menangani komunikasi dalam jaringan misalnya. Itulah beberapa fungsi dari sistem operasi yang ada di komputer, baik di laptop ataupun di smartphone Anda. Nah, berikutnya kita akan bahas kelebihan dari sistem operasi ini. Yang pertama ada multitasking. Apa itu multitasking? Ya, Anda pasti sudah sering mendengar istilah multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus secara bersamaan. Nah, misalnya contoh Anda sambil mengerjakan tugas, kemudian menonton TV, kemudian ada lagi mungkin di samping buku Anda menengok ke HP melihat pesan yang masuk, kemudian Anda sambil mendengarkan musik, sambil menyapu misalnya, atau mungkin sambil menghafal pelajaran lainnya, ya akan susah sekali ya. Jadi dalam saat yang bersamaan mungkin kita sebagai user, sebagai pengguna akan kesulitan untuk melakukan beberapa pekerjaan tersebut secara bersamaan sekaligus. Ya, manusia tentunya mempunyai keterbatasan dalam melakukan multitasking ya. Nah, karena kenapa? Karena misalnya akan sangat berbahaya nih, misalnya saat Anda membawa kendaraan atau membawa motor, kemudian ternyata Anda melihat HP, atau misalnya Anda sambil mengerjakan tugas, ya akan sangat berbahaya nanti. Nah, multitasking yang tidak dikendalikan dengan baik ini, jadi akan bukannya akan menambah efisien, malah nanti hasilnya akan kurang baik. Ya, komputer yang sedang melakukan multitasking biasanya saat penggunanya sedang menjalankan beberapa aplikasi nih, misalnya Anda lagi buka Microsoft Word ngerjain tugas, kemudian
mendengarkan musik, kemudian Anda misalnya membuka PowerPoint atau tugas yang lain ya. Jadi kemampuan multitaskingnya seperti itu. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang sistem operasi yang sering dipakai atau sering kita gunakan adalah Windows. Ya, sistem operasi Windows ini merupakan pengembangan dari sistem operasi MS-DOS ya, sebuah sistem operasi berbasis modul teks atau tadi sudah kita bahas CLI, Command Line Interface. Ya, Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan lingkungan berbasis grafis. Tadi sudah kita bahas, yaitu Graphical User Interface atau GUI. Dan kemampuan yang terkenal yaitu yang barusan kita bahas adalah kemampuannya untuk multitasking atau mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Nah, sistem operasi Windows ini dirilis pada tanggal 20 November tahun 1985 dan diperkenalkan pertama kali tanggal 10 November 1983 ya, oleh perusahaan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates ya. Kemudian sampai sekarang berkembang sudah sampai ke Windows 11 ya versinya. Mungkin nanti ada lagi versi berikutnya, Windows 12 atau versi berapa. Setelah Windows kemudian ada Linux ya. Jadi sistem operasi Linux ini juga banyak digunakan oleh beberapa teman-teman kita. Ya, Linux ini dimulai sejarahnya pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds ya, seorang dari Finlandia. Ya, saat Linus Torvalds ini menjadi mahasiswa, dia mulai membagikan beberapa kode sumber atau source code untuk kernel Linux ya, jadi secara gratis di internet. Nah, sistem operasi ini bisa juga di install atau dibenamkan di server, di tablet ya, atau bisa juga di handphone ya. Kemudian berikutnya setelah Linux kita ada Mac OS ya. Ya, Mac OS ini dimulai perkembangannya pada tahun 1984. Nah, tentunya kita tahu ya siapa pengembangnya adalah Steve Jobs ya. Awalnya Mac OS ini bernama NeXT ya, perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs ini setelah keluar dari Apple pada tahun 1985 ya. Tadinya namanya bukan Mac OS tapi NeXT. Nah, kemudian NeXT mengembangkan sistem operasi dengan nama NeXTSTEP, dan kemudian Apple mencoba untuk membuat sistem operasi generasi baru dan menggunakan Mac OS ya. Berikutnya ada sistem operasi yang ada di smartphone atau di handphone kalian, yaitu Android. Nah, sistem operasi ini berbasis Linux ya, tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yang dikembangkan oleh Linus Torvalds ya. Android ini dikembangkan oleh Linux ya, dan banyak digunakan pada smartphone dan juga tablet atau beberapa perangkat lainnya. Sejarah perkembangan Android ini dimulai tahun 2003 oleh banyak nih, ada satu geng nih, kelompok teman-temannya nih. Ada Andy Rubin, ada Rich Miner, ada Chris White, dan ada Nick Scherz. Jadi mendirikan Android Incorporation ya, perusahaan besar yang berada di California, dan kemudian bekerja sama dengan Google pada tahun 2005 ya. Dan sistem Android ini, sistem operasi Android ini bahkan bisa bertahan sampai sekarang nih. Banyak pengguna smartphone yang masih menggunakan sistem operasi ini. Nah, oke teman-teman, itu saja materi tentang sistem komputer pada mata pelajaran informatika ya. Selamat belajar, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.